Halo, selamat berjumpa, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suster Hepriana Simbolon. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan NPM 200910016. Saya dari Prodi PGSD. Untuk memenuhi tugas kuliah saya, IPA kelas lanjut, dengan dosen pengampu Bapak Jonas Dorang, SPD MPD. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai masuk pada pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah tadi pagi sudah makan dari rumah? Ya, mudah-mudahan adik-adik semua pastinya sudah makan dari rumah. Pada kesempatan ini, Suster akan membagikan kepada adik-adik sekalian tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, adik-adik tahu nggak ada berapa bagian-bagian dari tumbuhan dan apa fungsi dari tumbuhan tersebut? Nah, sekarang ayo kita lihat satu persatu, kita perhatikan gambar yang ada di belakang Suster. Nah, bagian tumbuhan yang pertama itu ada akar, lalu ada batang, ada daun, ada bunga, ada biji, dan ada buah. Jadi ada berapa? Ya, ada 6. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu apa fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, fungsi buah, fungsi biji, dan juga fungsi bunga. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak apa itu fungsinya akar? Nah, akar itu merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting. Akar itu berada di dalam tanah, tetapi ada juga akar itu berada di luar. Misalnya itu apa? Pohon beringin. Nah, adik-adik bisa membedakan pohon beringin dan juga pohon cemara. Nah, kalau pohon beringin itu biasanya akarnya bergantung ke bawah, sedangkan pohon cemara itu akarnya di dalam tanah. Nah, fungsi atau kegunaan akar itu apa? Lah, adik-adik ada yang tahu nggak? Iya, hebat. Nah, yang pertama itu apa? Untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Lalu yang kedua itu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga itu sebagai tempat menyimpan makanan. Misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan juga ubi kayu. Adik-adik kenal nggak apa itu wortel, lobak, dan juga ubi kayu? Nah, di sini ada gambarnya. Ayo kita perhatikan ya. Nah, sekarang kita akan melihat akar itu terdiri dari 2. Yang pertama itu akar rambut akar, dan yang kedua itu adalah tukang akar. Nah, adik-adik tahu nggak akar itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu rambut akar. Nah, rambut akar atau bulu akar itu berguna untuk apa? Nah, gunanya itu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Lalu yang kedua itu apa? Tudung akar. Nah, tudung akar itu berfungsi untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Nah, itulah kegunaan dari akar yang tadi. Nah, menurut bentuknya akar itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama akar serabut dan akar tunggal. Nah, akar serabut itu seperti apa ya, Suster?
Nah, akar serabut itu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Misalnya itu apa bijian yang berkeping satu? Misalnya itu akar kelapa, akar pepaya. Nah, akar serabut itu berbentuk seperti serabut, jadi dia kecil-kecil. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar itu akar serabut itu ada yang kecil. Nah, itulah yang disebut dengan akar serabut. Nah, semua bagian akar itu keluar dari batangnya. Kita bisa perhatikan tumbuhan bayam. Nah, bayam itu biasanya memiliki akar serabut karena kecil-kecil dia tumbuh dari batangnya itu. Lalu yang kedua, akar apa? Nah, yang kedua itu akar tunggang. Nah, akar tunggang itu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Misalnya itu apa? Kopi, mangga, asam. Nah, akar tunggang itu mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar yang lebih kecil. Nah, kita bisa perhatikan gambar yang sudah suster sediakan. Nah, di situ kita bisa melihat akar serabut itu seperti apa, akar tunggang itu seperti apa, dan contoh-contohnya. Nah, adik-adik sudah paham apa yang dimaksud dengan fungsi akar dan juga beberapa bagian dari akar? Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, itu adalah batang. Nah, apa sebenarnya fungsi dan kegunaan batang? Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu fungsi dan kegunaan batang? Nah, fungsi dan kegunaan batang itu yakni mempunyai kegunaan yang pertama apa? Yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, maupun buah. Lalu yang kedua apa? Sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Lalu yang ketiga apa? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela, rambat, dan sagu. Nah, adik-adik bisa perhatikan juga. Nah, batang itu kan besar, ada juga dia panjang. Lalu itulah dibilang sebagai tempat tumbuhnya daun dan bunga. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sekeliling adik-adik. Coba kita pergi keluar sana, kita perhatikan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di luar kelas kita pada saat ini. Nah, sekarang kita akan memasuki batang itu ada terbagi menjadi 3 jenis. Loh, kok batang ada 3 jenis, suster? Nah, mengapa ada 3 jenis? Yaitu ada batangnya basah, batang berkayu, dan juga batang rumput. Loh, contohnya seperti apa ya, suster, batang berbasah itu? Nah, batang basah itu batang yang tumbuh dan lunak dan juga dia berair. Misalnya apa, suster? Kok dia batangnya basah, lalu dia tumbuhnya lunak, lalu dia berair, kira-kira seperti apa ya, suster? Nah, contohnya itu tumbuhan bayam. Nah, adik-adik bisa perhatikan. Nah, tumbuhan bayam itu seperti apa? Kalau kita pecahkan batangnya itu lunak atau kita patahkan dia itu akan memiliki air di dalam batangnya tersebut. Lalu batang berkayu. Batang berkayu itu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu. Misalnya apa? Batang pohon mangga. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat. Lalu yang ketiga itu batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga. Misalnya batang padi, batang rumput, dan juga jagung. Nah, itu yang memiliki ruas-ruas, jadi itu yang disebut dengan batang rumput. Nah, sampai di sini adik-adik paham nggak apa yang suster sudah jelaskan itu tentang akar dan juga batang? Nah, syukur kalau adik-adik sudah paham. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembelajaran berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar itu akar dan juga batang. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian ketiga, yaitu apa? Daun. Betul. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya itu berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau tua.
Ada pula daun yang tidak berwarna hijau. Misalnya seperti apa? Misalnya daun pada tanaman puring. Fungsi dan kegunaan daun ini seperti apa ya, Esther? Biasanya kan kalau kita pergi lihat di luar itu, ini kan hanya tanaman saja, ini hanya daun-daunan saja, nggak ada fungsinya. Biasanya begitu kan? Nah, fungsinya itu untuk melakukan pernapasan pada tumbuhan tersebut. Lalu yang kedua itu sebagai tempat pembuatan makanan, dan yang ketiga itu tempat terjadinya penguapan. Nah, lalu itu ada bunga. Bunga pada tumbuhan itu berbagai macam bentuk dan warnanya. Ada bunga yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna pink. Lalu fungsi dan kegunaan bunga itu seperti apa ya, Esther? Bingung? Nah, ini dia Esther jelaskan. Ada bunga itu yang tidak sempurna, ada juga bunga yang sempurna. Loh, kok ada bunga yang sempurna, ada bunga tidak sempurna? Kira-kira seperti apa? Nah, bunga yang tidak sempurna itu bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putiknya saja. Nah, bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut itu bunga jantan. Sedangkan bunga yang hanya mempunyai putik saja itu disebut dengan bunga betina. Lalu bunga sempurna itu seperti apa? Nah, bunga yang mempunyai benang sari dan putik itu merupakan bunga yang sempurna. Dia terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama itu ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, lalu ada mahkota bunga, ada benang sari, dan ada putiknya. Nah, kira-kira tangkai bunga itu adik-adik tahu nggak yang seperti apa? Nah, tangkai bunga itu adalah bagian yang menghubungkan antara batang dan juga bunga. Lalu kalau kelopak bunga itu bagian yang menggunakan untuk melindungi ketika bunga masih kecup. Nah, kelopak bunga itu berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Nah, kelopak bunga akan membelah bila bunganya sudah mekar. Nah, lalu mahkota bunga. Mahkota bunga yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Lalu ada benang sari. Benang sari yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Nah, dan yang terakhir itu adalah putik. Putik yaitu alat kelamin betina pada bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi buah dan biji. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu fungsinya buah dan juga biji? Nah, fungsinya itu yang pertama adalah buah. Fungsi yang pertama itu menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan, dan yang kedua itu adalah tempat berlindungnya biji dari lingkungan luar, karena biji itu sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk kelanjutan berlangsungnya tanaman tersebut. Nah, biji itu biasanya ada di dalam buah. Nah, ketika kita buka sebuah buah, misalnya apel ataupun jeruk, biasanya di dalamnya itu ada biji. Nah, mereka itu untuk melindungi, maka ada biji di dalamnya supaya biji itu tidak cepat berkerut ataupun rusak karena serangan dari luar. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu fungsinya biji? Nah, fungsinya biji itu adalah untuk kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut. Maka dengan itu melakukan proses pengembangbiakan. Nah, biji yang tadi yang ada di dalam buah tadi, kalau kita buat di dalam tanah, maka dia akan muncul akar, batang, dan juga daun maupun bunga. Dari situ dia akan membentuk suatu tanaman baru. Nah, itulah yang dimaksud pengembangbiakan pada tanaman tersebut. Nah, adik-adik, cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini.
Apakah adik-adik sudah memahami materi yang suster sudah berikan? Oke, kalau adik-adik sudah memahaminya, nah suster ingatkan kembali. Nanti kalau sudah sampai di rumah, coba kalian perhatikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, minggu depan suster akan tanya kembali apa itu fungsi akar, batang, daun, bunga, buah maupun biji. Jadi bagian tanaman itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Oke, karena itu ada 6, maka minggu depan suster akan tanya kembali bagian-bagian tanaman dan juga fungsi tanaman itu sendiri. Nah, adik-adik dibaca bukunya di rumah supaya tetap diingat kembali pelajarannya. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, jadi sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi dan semoga kalian semua tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa untuk minggu berikutnya.